pada pagi hari ini hanya saja untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang dimana pada kesempatan kali ini Bapak, kami sangat butuh bagaimana pandangan Bapak yang pernah menjabat sebagai DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019 sampai 2024 tentang konsep trias politika ini dalam konteks demokrasi di Indonesia. Politika ada tiga ya. Ada pemerintahan, itu dia adalah bagian dari eksekutif. Saya pernah di DPR sebagai legislatif, dan yudikatifnya adalah bagian daripada hukumnya nanti di lapangan. Tentu ini memang nggak bisa kalau menurut saya tidak bisa disatukan, tetap harus berpisah karena harus ada bagian-bagian yang saling mengawasi. Jadi pada saat kita cerita di eksekutiflah yang menjalankan pemerintah. Bagaimana pemerintah dengan baik mengapakan masyarakat, membuat masyarakat bisa nyaman, membuat masyarakat bisa membangun, dan pemerintahlah dalam hal ini menjalankan semua kebijakan-kebijakan, baik itu pembangunan, baik itu karakter manusianya, baik segala hukum adalah juga bagian di pemerintah. Nah, bagian daripada eksekutifnya kalau DPR ini kan ada 3, tugasnya cuma 3, nggak banyak-banyak, cuman sangat potensial dalam artian kalau di DPR ada tugas 3 itu penganggaran, membuat undang-undang atau membatalkan undang-undang. Satu lagi pengawasan. Jadi kalau ini disatukan nanti tidak ada yang mengawasi. Ini harus tetap dipisah karena saya pernah merasakan bagaimana sebagai anggota DPR, sebagai legislatif mengawasi pekerjaan pemerintah agar juga sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan. Jadi masyarakat itu selalu menyampaikan kepada kami anggota DPR sebagai legislatif. Nah, kamilah yang sinkronisasikan ini semua dengan pemerintah agar bagian masing-masing itu tidak terpola ke satu kelompok. Jadi kalaulah kami di Sumatera Utara kan ada beberapa dapil, nah dapil inilah nanti masing-masing yang memperjuangkan bagaimana hasilnya ke daerah masing-masing. Saya contohkan ke saya, tentu saya di dapil 7. Saya akan berjuang ke dapil 7, saya akan berjuang ke Mandailing Natal, Tarsel, Paluta, Palasi, Dimbuan. Itulah fokusnya. Jadi disinilah keseimbangan daripada legislatif untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun porsi kue, bagaimana kue ini berkeadilan untuk daerah masing-masing. Itulah tugasnya kalau kami. Kalau yudikatifnya kan bagaimana kita di luaran ini. Kalaulah itu ada hukum, bagian orang itulah hukum-hukum, bagian orang itulah yang membuat keseimbangan dalam artian baik itu kejahatannya, baik itu kebaikannya, yang menyeimbangkannya adalah indikatif. Ada yang lain? Kira-kira? Silakan. Pak, kami bertanya yang pertama, dalam medan modern ini atau masa sekarang ini bagaimana pendapat atau pandangan Bapak tentang trias politika dapat terus berkembang dan relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan pemerintahan di Indonesia? Kalau menurut saya sudah mengalami di legislatif, ini masih sangat kita perlukan sampai masa-masa yang akan datang, karena harus ada penyeimbang. Ini kan harus disinkronkan. Tidak bisa juga eksekutif pemerintah membuat seenak-enaknya aja membangun. Makanya saya bilang tadi legislatif itu menyeimbang. Makanya ada dapil-dapil. Pada saat satu dapil itu tidak mempunyai keterwakilan di provinsi contoh atau di RI, kita contohkan di RI. Saya contohkan Mandailing Natal tidak punya anggota DPR RI dari Mandailing. Kan rugi kita Mandailing. Artinya tidak ada yang mewakili Mandailing di pusat untuk kepentingan Mandailing. Nah, di sini keseimbangan itu yang harusnya masyarakatnya harusnya tahu bahwa kita perlu
mempunyai wakil di daerah. Orang daerah kita untuk di provinsi kah, di RIK. Nah, secara kalau kita perkecil lagi, mungkin orang Sipolu-Polu, kita contoh orang Sipolu-Polu, karena ini penduduknya bisa 2 anggota DPR dari sini. Tapi saya ingat saya nggak ada orang Sipolu-Polu, kan sayang. Nggak ada yang membawa aspirasi dari DPR kabupaten ke masyarakat Sipolu-Polu. Nah di sini kadang-kadang tidak cerdas masyarakatnya bagaimana dia memilih keterwakilannya di pemerintahan. Nah ini yang harus tetap ada, nggak bisa disatuin kalau menurut saya. Sampai kapan pun tidak bisa, karena ada penyeimbangnya di situ. Nah kalau lah ada satu daerah tidak punya keterwakilan di situ, ya itu tadi saya bilang, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakatnya, aspirasinya nggak ada. Tentu contoh, dia orang daerah Dapil Kota tentu dia bawa ke Kota nggak mungkin dia pikirkan Sipolu-Polu kan gitu. Atau orang tua, dia memikirkan Sipolu-Polu, lebih fokus. Sekiranya pun dia termasuk dapilnya situ, dia akan utamakan yang kedua. Nah di sini perlu keseimbangan daripada eksekutif, dan di sini juga perlunya masyarakat mengetahui pentingnya ada keterwakilannya di daerah. Artinya kalau kata apa yang agak nyeleneh kita bilang, janganlah manipulasi yang dipikirkan, kita pikirkan masyarakat kita. Apakah menurut Bapak ada pembaharuan yang perlu dipertimbangkan akan sistem kompetisi yang NKRI? Kalau nilai NKRI itu, kalau bagi saya kan harga mati. Bagi kita ini semua harga mati NKRI, tidak ada itu. Makanya Pancasila itu tetap kita perjuangkan. Tetapi hari ini anak-anak muda, generasi sekarang milenial, generasi Gen Z ini banyak ini yang tidak tahu. Kalau tiba-tiba kita tanya Pancasila 5, oke dia tahu 5. Tetapi kalau diurut satu-satu, nggak tahu. Itu sangat miris sebetulnya kita. Jadi terkait dengan NKRI, kita sepakat, dan saya juga mengharapkan kepada adik untuk selalu membawakan NKRI ini harga mati. NKRI ini diperjuangkan dengan darah. Perjuangan yang luar biasa, baik itu dari TNI, baik dari santri. Makanya ada sehari santri. Tahu nggak kenapa ada sehari santri? Enggak. Karena santri itu berkorban untuk negara ini, bukan karena santrinya banyak di Indonesia. Enggak. NKRI itu santri berjuang berdarah-darah, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta untuk kemerdekaan kita. Makanya ada hari santri. Jadi semuanya adalah satu kesatuan, baik itu TNI-nya, baiknya masyarakatnya, baik pejuangnya yang secara berkelompok di masyarakat, baik santrinya. Jadi kalaulah penguatan-penguatannya itu selalu dibuat secara nasional itu pusat TNI. Jadi semua kekurangan yang tahun ini atau periode yang ini akan disempurnakan tahun ini. Hanya penyempurnaan saja, tidak akan bisa dipisahkan. Kalau menurut saya sampai sekarang masih efektif. Sampaikan di awal, karena ini kan penyimbang. Kalau nggak ada menyimbangkannya, saya bilang tadi, bisa pemerintahnya suka-suka hati. Nanti jadinya kita kayak seperti kerajaan, monarki, yang punya ada raja-raja kecil di daerah, raja-raja kecil di provinsi. Nah, jadi tetap harus, tiga ini harus sejalan. Kalau menurut saya, tiga ini harus jalan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini adalah kerjasama yang baik. Tapi nanti di dalam perjalanannya kan pastinya porsi masing-masing ini ada. Porsinya di eksekutifnya ada, porsinya legislatifnya ada, porsinya yudikatifnya ada. Sebagai kalau yudikatif kan secara umum di masyarakat. Bagaimana kita saya sampaikan di awal, bagaimana kerukunan pada akhirnya yang paling pas kan. Pak,
bagaimana pendapat terkait dengan diskusi dengan sebagai mahasiswa konsep kegiatan politika yang di dalam kontestasi demokrasi di Indonesia? Saya rasa ini adalah hal yang baik. Beranilah kalian, adik-adik kami, anak-anak kami untuk seperti ini. Jangan saya saja yang jumpain semua, jumpain mungkin eksekutifnya atau nanti bupati atau mungkin satu saat satu gubernur, karena ini adalah penambahan wawasan klien. Kebetulan kami duluan lahir, kami duluan mengalami, jadi ini adalah hal yang sangat positif menurut saya. Laksanakan terus, jalanin terus, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak, itu adalah perjalanan hidup. Jadi jalanin aja, enjoy. Jadi kalau kita enjoy, kita nikmati aja, mudah-mudahan berhasil, tapi jangan lupa berdoa, capai cita-cita tingginya. Kalau nggak punya cita-cita nggak jadi apa-apa. Nggak ada itu yang jalan sendiri, si anu jadi anu, nggak ada. Kita harus kejar. Mau jadi pengusaha sukses, nggak bisa dulu di rumah, kan harus kita kerja. Jadi apapun cita-cita kalian, gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya, tapi dicapai, bukan yang angan-angan. Banyak hari ini orang-orang hebat yang tidak punya apa-apa, kalian sadarin itu. Jangan pernah putus asa. Saya contohkan Bahlil itu pernah naik mobil. Hari ini ketua DPR. Hari ini beliau adalah ketua Golkar Indonesia. Hari ini beliau jadi menteri, dipilih Pak Prabowo. Tapi dasarnya di belakang, dia pernah jadi kenek, dia pernah jadi sopir angkot, ya kan? Si Naturius Pigai, menteri yang orang Irian, kedua Irian ini. Akhirnya tukang parkir pernah. Makanya pidato pertamanya dia yang dihormati dia tukang parkir, karena dia pernah tukang parkir di instansi itu. Tapi orang-orang ini tidak putus asa untuk mencapai cita-citanya. Jadi kalian punya bisa sekolahkan orang tua, orang tidak sekolahkan orang tua, mau jadi kenek baru bisa sekolah. Jadi tanamkan di hati kalian bahwa kalian mampu, itu yang paling penting. Berpikir positif terus, aku mampu, insya Allah kalian mampu. Tapi pada saat di hati kalian udah malawi, udah bisawi, udah rawan, jangan pernah berpikir gitu. Berpikirlah aku mampu, biarpun rasanya berat, tapi berpikir mampu, usahakan, insya Allah itu hasilnya. Menurut saya, kan menurut saya kalian tanya, menurut orang lain kan orang lain. Apa yang penting kalian yang muda-muda capai aja cita-cita tinggi aja, nggak ada itu. Harus tinggi, kalau nggak tinggi nggak bisa. Baik cewek, baik apalagi yang laki-laki. Kalau perlu berantem, jalan terus. Dan memang di perantauan saya pernah bilang sama adik-adik malam, kalau di kota kan udah staf, udah kerjaan. Kita harus buat pekerjaan di daerah kita. Kita buat lapangan kerja. Bagaimana anak-anak muda yang sekolah-sekolah yang lebih fresh pemikirannya bisa menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Kenapa yang fresh? Yang memerdekakan negara ini adalah orang-orang muda, bukan orang tua loh. Semua naksir dulu masih muda, masih umur 30 yang hebat-hebat yang kita sekarang menikmati orang-orang muda pada orang-orang itu. Kira-kira kami berharap wawancara ini dapat lebih membantu mewakili kami mendalam tentang konsep diaspora kita ini dan demokrasi. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak dan teman-teman waktunya pada pagi hari ini. Semoga Bapak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kalian deh. Kembali itu pesanku. Kami ini dari luar, dari yang pernah putus asa untuk mencapai mimpi dan kesana mimpi itu tidak juga semua orang dikasih Allah.